Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri, kembali lagi di YouTube Tebu Ireng Official, media informasi pesantren. Selamat datang dalam program Jejak Intelektual Hadratus Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari. Dari satu gerbang pesantren ke gerbang lainnya ia berkelana. Mulai dari pondok pesantren Wonokoyo Probolinggo, Langitan hingga Tenggilis. Namun ia masih belum menemui muaranya. Bahkan di usia yang masih terbilang belasan tahun ini, beliau sudah berani menyeberangi lautan menuju Madura untuk mengejar hikmah. Namun, langkah tersebut terhenti di sini, di Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah Siwalan Panji, Sidoarjo. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah menyambut kami dan juga mengisikan kami untuk mengeksplorasi bagaimana sejarah dulu intelektual Hadratus Syekh selama mondok di sini. Mungkin kiranya ya bisa menjelaskan sedikit bagaimana sejarah awalnya dibangun Pondok Al-Hamdaniyah ini. Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah Siwalan Panji itu didirikan pada tahun 1787 oleh beliau Mbah Kyai Hamdani. Beliau berasal dari Pasuruan, hijrah di Siwalan Panji. Dulu di Siwalan Panji ini, daerah ini adalah daerah yang berupa rawa. Terus juga di sini banyak orang melakukan molimo, banyak melakukan kemaksiatan. Nah, akhirnya Mbah Hamdani hijrah di sini tujuannya satu, hanya untuk berdakwah li'ila'i kalimatillah. Lalu beliau di sini menempat di sini masih berupa rawa dulu. Nah, lalu beliau bermunajat, melakukan riyadhah, tirakat di sini sampai sekitar 7 tahun, barulah beliau mendirikan sebuah kodok-kodokan yang terkenal dengan Pondok Panji dan juga terkenal dengan Balok Panji itu. Panji itu, ya. Itu tahun 1787. Berarti sudah, kalau kita hitung, sudah 2 abad mungkin ya, lebih. Ya, 2 abad lebih ya, sampai sekarang ini. Beliau memang di sini bukan tujuan apapun, wis pokoknya ingin berdakwah untuk menyebarkan Islam di sini. Tapi saya tuh pernah baca dalam suatu artikel bahwa ketika ingin membangun itu karena kan memakai kayu atau juga bambu itu katanya yang dikirim dari wilayah Jawa Tengah. Nah, terus itu terjadi kayunya itu kapalnya mungkin mengalami kecelakaan. Nah, terus katanya akhirnya kayu-kayu tersebut itu hanyut berjalan hingga dekat rawa-rawa di sini. Apakah benar seperti itu, Yai? Untuk cerita itu memang itu dari cerita-cerita dari mbah-mbah kami atau juga dari Pondok Ringin Agung, karena saksi sejarah bahwasannya Pondok Panji itu berdiri tahun 1787 itu adalah pendiri Ringin Agung. Nah, Ringin Agung itu yang mendirikan dalam Mbah Nawawi. Dulu beliau mondok di sini pada zaman Mbah Hamdani. Nah, kemarin saya mendengar cerita tentang berdirinya Pondok Panji, memang betul bahwasanya kayu yang terbawa dari kapal itu pecah, akhirnya dengan sendirinya datang melewati sungai. Yang sungainya berada di sebelah utaranya Pondok Panji. Nah, disitulah akhirnya Mbah Hamdani ya banyak yang mengenal dengan julukan Mbah Wali karena itu tadi kayunya datang sendiri. Gitu, berdirilah cakak-cakak itu untuk mendirikan sebuah pondok yang sampai sekarang ini masih eksis kita jaga. Ya, baik, mungkin bisa Yai boleh mengantar kami untuk melihat bagaimana situasi bangunan, apakah
memang ya dikatakan oleh banyak orang itu bangunan yang dari dulu sampai sekarang itu kayunya masih benar-benar kokoh mungkin kayak gitu. Iya. Sambil kita melihat bagaimana lokasi kamarnya juga, apakah dulu pernah ditempati beliau Hadratus Hasyim Asy'ari atau mungkin apakah ada ulama lain yang pernah juga mondok di sini. Ya mari saya antar ke kamarnya beliau dan para ulama-ulama besar dulu mondok di Siwalan Panji. Kalau di sini ini tempat dalam kesepuan ini. Oh, dalam kesepuan. Dari dulu sudah di sini. Iya, dari sini sampai sekarang masih seperti Kiai Hamdani dulu tinggalnya di sini ya. Mbah Hamdani, Mbak Yakub, Mbak Fakih. Ya. Nah, ini termasuk wujud daripada kamar-kamar yang dulu didirikan oleh Mbah Hamdani. Bentuknya seperti ini karena dulu memang rawa, akhirnya rata-rata kamarnya pakai cagak-cagak. Oh iya, jadi ada panggung gitu ya. Ada panggung. Ya. Tapi untuk kira-kiranya apakah selama 2 abad ini mungkinnya? Oh, ini mungkin dulu tidak genteng sama kayu seperti ini. Gedek mungkin apa itu cagak-cagaknya juga banyak yang sudah lapuk, akhirnya kita ganti. Kalau untuk wujudnya seperti ini. Arsitekturnya mungkin. Arsitekturnya seperti ini sama. Mungkin bisa kita coba lihat ke sana mungkin boleh? Oh, boleh. Ini diantaranya ini kamarnya pendiri Pondok Ngontor. Mbak Yai Sahal, Mbak Yai Zarkasi dulu kamarnya di sini. Ini Mbak Yai Sahal. Ini pendiri Pondok Ngontor karena kemarin waktu kejadian Al-Hozini keluarga besar Pondok Ngontor datang ke sini nampak tilas bersama dengan para alumninya yang usianya di atas 60 bilang kalau Mbah Sahal dulu mondoknya di sini gitu. Di Siwalan Panji jenengan doktor profesor. Mbah Sahal dulu Mbah Zarkasi mondoknya di sini, tidurnya di sini, ngajinya ya di gubuk-gubuk sini. Nah, ini untuk Yai Sahal. Kalau sekarang ini ditempati para santri mungkin Yai. Untuk ini ditempati para santri. Kiranya luas bangunannya berapa ini? Apakah tetap dari dulu segini atau kalau ada perubahan? Dulu sampai sekarang masih tetap. Cuma wujud atasnya ini saja. Genteng, terus kayunya ini juga ini masih baru berupa jati karena di dalamnya ini ada gedeknya ini ditambahi ini. Ini diantaranya kamar termasuk kamar Mbah Wahid Hasyim sebelah sini. Oh, Wahid Hasyim di sini juga. Serta tabarukan di sini. Cuma yang paling masyhur adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau untuk ini masjidnya. Kalau musola ini sudah dibongkar, yang lama tidak seperti ini, masih berupa kayu. Nanti buktinya ada di kamar sana itu jenengan nanti lihat bentuk musola yang lama. Yang masih berupa kayu baru tahun 1996 dibangun ini. Saya masih waktu mondok di Tapak Beras ini dibangun seperti ini. Dulu seperti ini semuanya kayu. Nah, baik sobat santri itu ya. Jadi tadi dari arsitekturnya masih tetap, tetapi karena mungkin sudah terjadi pelapukan dari kayunya, dari bambunya dan juga dari fondasi dasarnya itu sudah mengalami baru atau kita renovasi menjadi yang baru gitu. Nah, mungkin kita bisa antarkan lagi kita melihat bagaimana sebuah bilik kecil yang menjadi saksi bisu perjuangan dan juga pengabdian Hadratus Hasyim Asy'ari selama mondok di sini ya. Ini di antaranya salah satunya mungkin Mbah Hasyim dulu ya. Salah satunya di mana ini yang masyhur abah saya sendiri saksinya bahwa Mbah Hasyim dulu tempat belajarnya beliau, tempat istirahatnya beliau di sini. Cuma ini lebih tinggi karena ada sebuah kamar mandi, akhirnya lebih tinggi sedikit ini. Ya, ini termasuk kamarnya Mbah Hasyim Asy'ari dulu mondok di Siwalan Panji. Ini tahun 1890 beliau mondok di sini. 1890. Iya, 1890. Kalau 1890 berarti beliau ketika itu usia sekitar 20 tahun. Ya, 20 tahun. Waktu itu di Siwalan Panji, beliau nyantri kepada putra Mbah Hamdani, yaitu Mbah Yakub dan Mbah Abdurrahim. Ya, itu diantaranya. Lah ini tempat yang sangat istimewa, sujudnya beliau, ngajinya beliau di sini. Memang makom
Ada, tapi yang paling istimewa itu tempatnya dulu beliau ngajinya lah. Makanya kami sebagai generasi penerus, ya apa tempatnya beliau dulu mondok di sini tetap kita jaga, kita lestarikan sampai hari ini. Kalau untuk kayunya ini kira-kira ini apakah kayu yang lama ini? Iya. Oh, ini yang lama. Yang lama ini yang lama, cakaknya ini aja. Iya. Kalau yang ini baru. Ya, ini baru, yang ini yang lama juga. Oh, yang cakak ini berarti. Pokoknya yang cakak-cakak ini semuanya adalah yang lama ini. Yang baru ya ini, karena dulu pakai sesek akhirnya banyak yang rusak akhirnya diganti. Tapi ini dulu kamar ini 2 kamar. Ya, awalnya 2 kamar. 2 kamar, akhirnya dijadikan 1 kamar. Ketika waktu itu almarhumlah Gus Zaki hadir di sini, kami sampai terenyuh, ya Allah beliau bisa hadir di sini, tabarukan di sini. Waktu ada dahurung asis saya sampai menangis, ya Allah Gus Zaki pada waktu itu bisa menyempatkan untuk istirahat di sini pada waktu itu, ya Allah. Ada kabar beliau kapundhut, mugi-mugi paringono sedaya keluarga sabar, ya Allah. Amin, ini dulu ini Mbah Hasyim di sini, beliau ya ingat dulu memang kakek kami Mbah Hasyim itu dulu memang benar-benar mondok di Siwalan Panji. Saya sendiri ya tahu dari cerita dari keluarga, dari kakek kami, ayah abah kami, bahwa Mbah Hasyim Asy'ari nyantri Siwalan Panji, dan juga dapat dipek mantu. Oh iya. Dipek mantu sama Mbah Yakub. Karena di Siwalan Panji beliau sudah dikatakan ya sudah alim beliau itu. Iya. Makanya Mbah Yakub langsung ya apa wis tak pek mantu. Iya. Sama Mbah Yakub Hamdani. Iya, Mbah Yakub Hamdani. Dapat Bu Nyai Khadijah. Oh, Bu Nyai Khadijah. Iya. Berarti setelah itu setelah menikah dengan Bu Nyai Khadijah, Mbah Hasyim Asy'ari membawa istrinya ke Mekah mungkin. Ya, betul, bahwa beliau membawa garwanya beliau Nyai Khadijah ke Mekah. Lalu wafat di Mekah bersama dengan putra yang berada di kandungan beliau waktu itu, lahir baru meninggal juga. Akhirnya beliau pulang matur datang Mbah Yakub. Ya, itu diantaranya. Mungkin bisa ditambahkan lagi bagaimana sikap beliau selama mondok di sini, mungkin dari belajarnya, dari akhlaknya mungkin ya. Untuk Mbah Hasyim Asy'ari ketika nyantri kepada beliau Mbah Yakub dan Mbah Abdurrahim, beliau mempunyai yang sikap ya Allah tawaduknya, mempunyai sikap rendah diri, akhlakul karimahnya juga bagus. Nah, di sini beliau menjadi lurah pondok. Jadi lurah pondok Siwalan Panji. Ya, ngajinya beliau ya kepada Mbah Abdurrahim sama Mbah Yakub. Ya, mungkin ya kitabnya yang diaji beliau diantaranya ya kitab tafsir sama kitab hadis-hadis. Karena salah satu duria kami Mbah Yai Khazin itu pernah nyantri kepada Mbah Hasyim Asy'ari pada waktu itu. Setelah Mbah Hasyim sudah mondok di Pak Panji, menikah, wafat, akhirnya pulang mendirikan pondok Tebu Ireng. Akhirnya seorang santri yang bernama Mbah Khazin, dia juga santri Panji, kemudian dipek mantu sama Mbah Yakub sama Mbah Abdurrahim. Lah beliau kepingin tabarukan mondok di Tebu Ireng. Sampai moro ngoten Mbah Hasyim, ya Allah, iki puter iki manantu guru saya. Diistimewakan, tapi Mbah Khazin tidak mau. Sampai kebingungan Mbah Khazin itu. Tawaduknya mungkin. Tawaduknya Mbah Hasyim Asy'ari. Selama ini mungkin setelah 2 abad itu, apakah ada alasan mengapa Pondok Siwalan Panji ini untuk menjaga kamar Hadratus Syekh? Kami sebagai keluarga menjaga kamar beliau Hadratus Syekh bukan tujuan apa-apa, tapi kami ini untuk mengenang bahwasanya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dulu pernah nyantri di sini. Karena dengannya kamar yang sederhana ini muncullah
ulama-ulama besar. Alhamdulillah. Nah, kami sebagai Duriya dari Siwalan Panji, kami dengan segenap para dewan pengasuh tetap menjaga, melestarikan apapun bangunan yang ada di Pondok Siwalan Panji, termasuk kamarnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, yang mana sampai hari ini kamar ini sering dikunjungi oleh tamu ingin tabarukan di sini. Sampai kadang beliau nggak langsung izin ke pengurus, bermalam di sini, baru pulang pagi. Itu banyak lah. Nah, makanya dengan adanya seseorang ingin tabarukan di sini, kalau umpamanya kamar ini nggak ada, ya kami ya kebingungan. Ya memang ini kami abadi ya, gitu bukti sejarahnya. Biar tahu bahwasanya beliau Hadratus Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Ulama pernah menyantri di Siwalan Panji. Sampai hari ini ya wis ini wujudnya sampai. Apakah ini sekarang dipergunakan untuk tempat tidur santri tidak? Tidak, ini tidak diperbolehkan untuk tidur santri. Ini untuk tamu siapapun. Khusus tamu. Iya, siapapun di sini. Saya itu tidak melarang tamu yang bukan orang NU datang ke sini. Kemarin itu ada tamu dari golongan yang lain datang ke sini. Sebelum pilihan presiden itu juga ada yang ada ke sini juga. Ya empu nggak tahu tujuannya apa. Dari Bang Anies Mata, Pak Fahri Hamzah, siapapun kemarin itu ya pernah, Ahmad Dhani pernah ke sini juga. Sampai beliau itu tersenyum menangis di sini, ya Allah ini kamarnya Pak Hasyim dulu. Iya. Karena bisa dikatakan mereka juga ingin mencari keberkahan mungkin ya. Mungkin yang menjadi napak tilas beliau Hadratus Syekh selama duduk di sini. Kalau bicara tentang keberkahan atau hikmah apa yang kiranya yang didapatkan oleh Pondok Siwalan Panji selama ini? Hikmah yang kami dapat dengan adanya Pondok Siwalan Panji ini kepada kami sebagai keluarga besar, kami sebagai keluarga besar menganggap ini bukan pondok kami. Ini pondoknya semua warga umat Islam, khususnya orang Nahdliyin. Bahwasanya dengan adanya Pondok Siwalan Panji seperti kami ini bisa merasakan bagaimana nikmat keberkahan daripada khidmah di Nahdlatul Ulama, apalagi khidmah untuk pondok-pondok Panji ini, karena pondok Panji ini memang betul-betul pondok yang betul-betul beliau Mbah Hamdani, Mbah Abdurrahim, Mbah Yakub sanad keilmuannya betul-betul nyambung kepada Rasulullah. Karena memang sekarang ini banyak pondok-pondok yang berdiri tetapi kadang tidak jelas sanad keilmuannya. Tebu Ireng termasuk jelas sanad keilmuannya karena Mbah Hasyim itu pernah nyantri di Siwalan Panji, pernah nyantri di Langitan, pernah nyantri di Mekah. Akhirnya ada tasalsul hubungan. Lah makanya saya sebagai Duriya hikmahnya adalah di sini alhamdulillah bisa merasakan bagaimana nikmatnya menyebarkan nasrul ilmi di Pondok Al-Hamdaniyah Siwalan Panji ini. Mungkin kalau terkait dengan pendidikan santri, apakah di sini kan mungkin banyak karangan kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh, apakah sekarang di sini di Al-Hamdaniyah mengkaji kitab tersebut? Termasuk di Pondok Al-Hamdaniyah mengkaji, termasuk kitab yang biasanya saya ajarkan di sini, Kitabul Adabul Alim wal Muta'alim, itu saya ajarkan. Kemudian juga di Lailatul Ijtima di Ranting itu juga ada karyanya Hadratus Syekh, kitab tentang membahas tentang fikih. Ya itu tentang fikih itu saya juga ikut mengisi Lailatul Ijtima di Kecamatan Buduran, karyanya Hadratus Syekh. Saya sendiri istiqomah setiap tahun untuk khataman kitab saya ngambil kitab yang dikarang oleh beliau Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mungkin kita semuanya dapat keberkahan dari beliau. Karena juga saya sekarang juga khidmah ke NU. Saya terpanggil untuk ngurusi NU karena apa? Salah satunya yaitu Mbah Hasyim dulu sebagai pendiri Nahdlatul Ulama pernah nyantri di Siwalan Panji. Terus NU inilah jantung kita untuk kita di organisasi di Indonesia ini, kita jaga betul-betul agar NU ini tetap eksis ila yaumil qiyamah.
Napaktilah sejak intelektual Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan perjalanan batin. Ini mengingatkan kita bahwa sejarah besar seringkali lahir dari ruang-ruang kecil yang penuh dengan keikhlasan. Terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah Siwulan Panji Sidoarjo. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.